Kalimat ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billah wa bil yaumil akhir. Aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika engkau ingin memahami mengapa iman kepada Allah dan hari akhir merupakan kunci paling berharga yang dapat memecahkan misteri dan teka-teki alam bagi jiwa manusia, serta dapat membuka pintu kebahagiaan dan ketenangan, mengapa sikap tawakal manusia kepada penciptanya dengan bersabar dan sikap memohon kepada pemberi rizki dengan bersyukur kepada dua obat yang paling ampuh, serta mengapa sikap menyimak Al-Quran, tunduk kepada hukumnya, melaksanakan sholat dan meninggalkan dosa besar merupakan bekal akhirat yang paling berharga, cahaya kubur yang paling terang, dan tiket perjalanan menuju keabadian. Ya, jika engkau ingin memahami semua itu, maka simak cerita imajiner berikut ini. Pada Perang Dunia, seorang prajurit berada dalam dilema dan kondisi yang sangat sulit. Pasalnya, ia mendapatkan dua luka yang menganga di sisi kanan dan kiri. Sementara di belakangnya terdapat seekor singa yang nyaris menerkamnya. Di depannya terdapat tiang gantungan yang telah membinasakan semua kekasihnya, di mana ia juga menantikannya. Selain itu, di hadapannya terdapat perjalanan pengasingan yang sulit dan panjang meski kondisinya yang sangat menyedihkan. Ketika si prajurit malang itu putus asa dengan kondisi yang dialaminya, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang baik kelaksana Khidir alaihissalam, yang wajahnya bersinar di mana ia muncul dari sisi kanan seraya berkata, "Jangan putus asa. Aku akan memberitahukan padamu dua azimat yang jika kau gunakan dengan baik, maka singa tadi akan berubah menjadi kuda tunggangan yang tunduk kepadamu, serta tiang gantungan itu akan berubah menjadi ayunan yang menyenangkan. Aku akan memberimu dua obat yang jika kau pergunakan dengan baik akan membuat luka busukmu menjadi dua bunga yang harum semerbak. Aku juga akan membekalimu dengan tiket perjalanan yang dapat kau pakai untuk menempuh jarak 1 tahun hanya dalam sehari, seolah-olah engkau terbang. Jika engkau tidak percaya pada apa yang kukatakan, cobalah sekali lalu yakini kebenarannya." Maka si prajurit tadi mencobanya dan ternyata benar. "Ya, aku Said yang malang juga percaya padanya. Pasalnya, aku telah mencobanya dan ternyata benar." Kemudian tiba-tiba si prajurit melihat seorang lelaki jahat dan licik seperti setan datang dari sisi kiri dengan memakai perhiasan mewah, penampilan yang menarik, dan membawa minuman keras, lalu berdiri di hadapannya seraya berkata, Kesini, wahai teman. Kemarilah agar kita bisa bermain bersama, menikmati segala hal yang indah. Mari kita melihat gambar-gambar wanita, bersenang-senang dengan mendengarkan beragam lagu, merasakan beberapa makanan lezat ini. Namun wahai Fulan, mengapa engkau berkomat kami terus? Aku sedang membaca azimat. Tinggalkan ia agar tidak menodai kesenangan kita, wahai Fulan yang sedang kau pegang. Ini adalah obat. Buanglah jauh-jauh, engkau sehat, engkau tidak apa-apa. Kita sedang bersenang-senang dan bergembira. Lalu kartu apa yang memiliki 5 tanda itu? Ia adalah tiket perjalanan dan surat perintah. Robeklah ia. Di musim semi seperti ini kita tidak perlu melakukan perjalanan. Demikianlah ia berusaha dengan segala cara untuk meyakinkan prajurit tadi. Akhirnya orang malang itu pun mulai terpengaruh. Ya, manusia memang tertipu.
aku juga pernah tertipu ketika menghadapi orang seperti itu. Tiba-tiba ada gema suara seperti petir dari sisi kanannya memberikan peringatan, "Waspadalah, jangan sampai kau tertipu," katakan kepada si penipu itu. "Jika kau bisa membunuh singa yang berada di belakangku, menyingkirkan tiang gantungan yang berada di hadapanku, menyembuhkan lukaku yang menganga di sebelah kanan dan kiri, serta membuatku tak perlu lagi melakukan perjalanan yang sulit dan panjang, maka perlihatkanlah hal itu padaku dan berikan apa yang kau miliki. Setelah itu, engkau boleh mengajakku bermain dan bersenang-senang. Namun jika tidak, diamlah wahai orang bodoh. Biarlah orang mulia seperti Khidir alaihissalam ini saja yang berbicara." Wahai jiwa yang meratapi sesuatu yang ditertawakan oleh masa mudanya, ketahuilah bahwa si prajurit malang itu adalah dirimu, yaitu manusia. Sementara singa tersebut adalah ajal, lalu tiang gantungan di atas adalah kematian, dan perpisahan yang pasti dirasakan oleh setiap jiwa. Tidakkah engkau melihat bagaimana orang-orang yang dicintai terus meninggalkan kita, entah dari waktu siang ataupun malam? Selanjutnya, dua luka yang menganga tadi, yang pertama berupa ketidakberdayaan manusia yang tak terhingga, dan yang kedua berupa kepapaan manusia yang tak terkira. Adapun pengasingan dan perjalanan panjang berupa rangkaian ujian dan cobaan yang dihadapi manusia yang berawal dari alam arwah, lalu rahim ibu, masa kanak-kanak, kemudian masa tua, dunia, kubur, barzah, mahsyar, dan sirat. Kemudian kedua azimatnya berupa iman kepada Allah dan hari akhir. Iya, dengan azimat suci ini, kematian yang tadinya tampak dalam bentuk singa berubah menjadi kuda jinak, bahkan menjadi buruk yang membawa manusia yang beriman dari penjara dunia menuju taman surga di hadapan Tuhan yang Maha Pemurah. Oleh karena itu, orang-orang yang mencapai kedudukan sempurna mencintai dan mendambakan kematian sebab mereka telah melihat hakikatnya. Selanjutnya, perjalanan waktu yang berisi perpisahan dan kematian dengan azimat ini berubah menjadi satu bentuk bercahaya. Ya, di mana ia mendorong manusia untuk melihat hal yang baru dengan terbaharuinya segala sesuatu. Bahkan ia menjadi objek renungan dalam beragam bentuk mukjizat kreasi Sang Pencipta, tanda-tanda kekuasaannya dan manifestasi rahmatnya. Sama seperti keindahan yang dihasilkan dari perubahan cermin yang memantulkan warna-warni sinar matahari dan perubahan gambar pada tayangan film sehingga menjadi pemandangan yang menarik. Terkait dengan kedua obat ini, pertama ia berupa sikap tawakal kepada Allah dan sikap sabar, yaitu bersandar kepada kudrat Tuhan Sang Pencipta dan yakin pada hikmahnya. Benarkah demikian? Ya, orang yang dengan identitas ketidakberdayaannya bersandar kepada penguasa alam yang memiliki perintah kun fayakun, bagaimana mungkin akan gelisah dan panik? Namun dia akan tegar dalam menghadapi musibah yang paling sulit sekalipun, seraya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tenang dan lapang sambil mengucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Surat Al-Baqarah ayat 156. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Ya, orang yang mengenal Allah menikmati ketidakberdayaan dan rasa takutnya kepada Allah. Benar, dalam rasa takut terdapat kenikmatan. Andaikan kita dapat meminta penjelasan dari anak kecil yang berusia 1 tahun dengan mengasumsikan bahwa ia memiliki akal dan bisa berbicara, apa kondisi paling indah dan paling nikmat bagimu? Tentu ia akan jawab, ketika aku merasa takut dan menyadari ketidakberdayaanku, seraya berlindung di pelukan ibuku yang penuh kasih sayang.
Seperti kita ketahui, kasih sayang seluruh ibu hanyalah kilo manifestasi rahmat kasih sayang Allah yang luas. Karena alasan inilah orang-orang yang telah mencapai kesempurnaan iman merasakan kenikmatan dalam ketidakberdayaan dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berlepas diri dari seluruh daya dan kekuatan mereka, lalu berlindung kepada Allah lewat ketidakberdayaan mereka. Mereka mempersembahkan rasa tidak berdaya dan takut tersebut sebagai wasilah dan penolong bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun obat yang kedua adalah doa, permintaan, rasa cukup dengan pemberiannya, bersyukur kepadanya, serta yakin dan percaya terhadap rahmat Tuhan pemberi rizki yang Maha Pengasih. Benarkah demikian? Ya, orang yang menjadi tamu zat yang telah menghamparkan muka bumi sebagai hidangan penuh nikmat, serta menjadikan musim semi sebagai karangan bunga yang indah, lalu meletakkannya di samping hidangan itu sekaligus menaburkan di atasnya. Ya, orang yang menjadi tamu zat yang Maha Pemurah itu, bagaimana mungkin kepafaan dan rasa butuhnya menjadi beban baginya? Justru ia akan menjadikan kepafaan dan rasa butuhnya kepada Allah sebagai pembangkit selera, perangsang untuk meraih nikmat tadi. Bahkan ia semakin menampakkan rasa butuhnya sebagaimana orang yang semakin menampakkan keinginannya. Disinilah tersimpan rahasia mengapa orang-orang yang memiliki iman sempurna bangga dengan rasa butuh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun engkau tidak boleh salah paham mengenai rasa fakir kepafaan yang kami maksud di sini. Ia adalah merasakan kefakiran, tunduk dan memohon kepada Allah semata, bukan menampakkan kefakiran di hadapan manusia, merendahkan diri dan meminta-minta pada mereka. Lalu terkait dengan mandat, tiket atau kartu tersebut, ia berupa melaksanakan kewajiban, terutama sholat 5 waktu dan menjauhi dosa besar. Benarkah demikian? Ya, seluruh kalangan ahli serta kalangan yang telah mencapai tingkatan kasyaf, zauq dan penyaksian yang terdiri dari para ulama dan wali yang soleh sepakat bahwa bekal, simpanan, cahaya dan buruk di perjalanan, cahaya dan buruk di perjalanan abadi yang panjang dan gelap itu diperoleh dengan melaksanakan perintah Al-Quran dan menghindarkan diri dari larangan-larangannya. Jika tidak, maka pengetahuan filsafat, keahlian, dan hikmah sama sekali tidak berguna dalam perjalanan tersebut. Sinarnya hanya sampai di pintu kubur. Oleh karena itu, wahai diri yang malas, betapa ringan mengerjakan sholat 5 waktu dan menjauhi 7 dosa besar. Serta betapa mudahnya jika dibandingkan dengan besarnya pahala yang dihasilkan. Jika engkau cerdas, niscaya dapat memahami semua itu. Katakanlah kepada setan dan orang yang mengajakmu kepada kefasikan dan sendaguro itu, kalau engkau memiliki cara untuk membunuh kematian dan melenyapkan perpisahan dari dunia, kalau engkau memiliki obat untuk menghilangkan ketidakberdayaan dan kefakiran yang ada pada diri manusia, serta kalau engkau memiliki sarana untuk menutup pintu kubur, maka coba tunjukkan dan katakan biar ku dengar dan kupatuhi. Namun jika tidak, diamlah. Pasalnya Al-Quran membacakan ayat-ayat kauniyah di masjid alam yang besar ini. Karena itu, mari kita menyimaknya, meraih cahayanya dan mengikuti petunjuknya yang penuh hikmah, sehingga lisan kita basah dengan berzikir dan membacanya. Ya, segala ucapan hanyalah miliknya. Dialah yang membenarkan. Dialah yang maha benar. Dia pula yang memperlihatkan hakikat kebenaran serta menebarkan ayat-ayat cahaya hikmah. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wal Qur'an. Allahumma agnina bil ibtiqari ilaika wala tufkirna bil istighna'i anka. Tabarra'na ilaika min hawlina wa quwwatina wal taja'na ila hawlika wa quwwatika
faj'alna minal mutawakkilina 'alaika wa la taqilna ilal anfusina wahfadna bihifdika warhamna warhamil mu'minina wal mu'minat wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa syafiika wa khalilika wa jamali mulkika wa maliki sun'ika wa aini inayatika wa syamsi hidayatika wa lisani hujjatika wa misali rahmatika wa nuri khalqika wa sarabi mawzudatika wa siraji wahdatika bi kasratil mahluqatika wa kashifi tilsimi kainatika wa dalali sultanati wa rububiyatika wa mubalighi mardiyatika wa mu'arrifi kunuzi asma'ika wa muallimi ibadika wa tarzumani ayatika wa mirti jamali rububi biyatika wa madari suhudika wa syahadika wa habibika wa rasulika alladhi arsaltahu rahmatan lil alamin wa la alihi wa sahbihi asma'in wa la ikhwanihi minan nabi wal mursalin wa la malaikati wal muqarrabin wa la ibadika sholihin. Amin. Ya Allah, terangi kalbu kami dengan cahaya iman dan Al-Quran. Ya Allah, cukupkan kami dengan rasa butuh padamu dan merasa cukup denganmu. Kami berlepas dari daya dan kekuatan kami dengan menyerah dan pasrah pada daya dan kekuatanmu. Maka jadikan kami sebagai orang yang bertawakal kepadamu. Jangan serahkan kami pada diri kami. Jagalah kami dengan penjagaanmu. Kasih kami serta kasih seluruh kaum mukmin dan mukminat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kami Muhammad, hambamu, nabimu, pilihanmu, kekasihmu, keindahan milikmu, kreasi utamamu, pusat perhatianmu, mentari petunjukmu, lisan cintamu, contoh rahmatmu, cahaya penciptaanmu, kehormatan entitasmu, lentera keesaanmu, di tengah banyaknya makhlukmu, penyingkap misteri alammu, penunjuk kekuasaan rububiyahmu, penyampai ridhomu, pengenal pembendaharaan namamu, pengajar hambamu, penafsir ayat-ayatmu, cermin keindahan rububiyahmu, sumbu penyiksaan dan penyaksianmu, sumbu penyaksian dan penyaksianmu, kecintaanmu dan rasulmu yang telah kau utus sebagai rahmat bagi semesta alam. Jaga kepada keluarga, juga kepada keluarga, seluruh sahabat dan saudara beliau dari kalangan nabi dan rasul, serta kepada para malaikat yang dekat denganmu dan kepada para hambamu yang soleh. Amin.